Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Kita lihat produksi daging hewan terus meningkat setiap tahun. Sebenarnya manusia sudah kecanduan daging. Apabila orang yang sudah kecanduan daging, mereka makan tanpa daging, mereka tidak bisa telan makanannya. Kecanduan makanan sudah menjadi tren umum sekarang. Sama seperti kecanduan judi, kecanduan pornografi, kecanduan sosial media, kecanduan narkoba, dan sebagainya. Dan ini sangat berbahaya. Mengapa? Karena makanan-makanan yang kita sebutkan tadi, makanan tinggi gula, tinggi lemak, tinggi garam, itu semua merupakan makanan yang merusak otak. Kita lihat makanan dan minuman yang merusak otak. Gula, tepung putih, makanan ultra proses atau makanan pabrik, junk food, makanan goreng-gorengan, makanan tinggi lemak trans, makanan tinggi lemak jenuh dari daging hewani, makanan tinggi merkuri, alkohol, dan lain-lain. Ini menurut riset manusia. Ilmu pengetahuan manusia makin bertambah. Dan manusia sudah mulai mempelajari makanan apa saja yang merusak otak. Saya percaya, apalagi Tuhan. Tuhan pasti tahu makanan yang merusak otak. Nah, penelitian demi penelitian juga menunjukkan dan membuktikan makanan yang kurang gizi, selain merusak otak, pada akhirnya mempengaruhi tingkah laku kita, mempengaruhi emosi kita, pandangan kita, pertimbangan kita, dan sebagainya. Banyak dari kita yang hanya fokus kepada kesehatan jantung. Makanan apa saja yang bisa membuat jantung sehat? Atau makanan apa saja yang bisa mencegah diabetes, mencegah trigliserid, mencegah kolesterol atau ginjal? Kita lupa. Kita perlu juga mencari makanan yang bisa menyehatkan otak kita, sehingga kita bisa mempunyai otak sehat, dan fungsi dari otak yang sehat, yaitu untuk emosi kita, pandangan kita, pertimbangan kita, akan menjadi sehat juga. Penelitian banyak menunjukkan hubungan ciri kepribadian kasar dan agresif pada anak-anak dan orang dewasa erat dengan makanan. Makanan mempengaruhi kepribadian dan tidak sadar juga mempengaruhi kerohanian kita. Inilah target setan, otak kita. Ini perbedaan dari otak yang kecanduan gula dan kecanduan kokain. Tidak jauh beda. Ini otak dari penderita diabetes. Lama-kelamaan diabetes akan merusak otak dan akan menurunkan fungsi mental dari otak. Dan juga ini otak yang tinggi lemak, plak, hipertensi, dan sebagainya. Dengan otak-otak yang demikian, bagaimanakah kita bisa berpikir dengan jernih? Kemudian kita minum obat-obatan untuk menurunkan misalnya kolesterol karena kita takut serangan jantung. Padahal otak kita itu 20% terdiri dari kolesterol
yang walaupun berat otak kita hanya 2%, sehingga dengan kita meminum obat penurun kolesterol ini akan sangat berbahaya bagi fungsi otak kita. Lama-kelamaan kita beresiko tinggi untuk demensia atau pikun. Jadi yang terbaik untuk mencegah ini adalah kita ubah dari makanan kita. Bukan kita mencegahnya penyakit jantung dengan meminum obat penurun kolesterol, karena efek sampingnya akan kemana-mana. Dan juga makanan yang kita makan, makanan yang tidak sehat bagi otak kita tadi, itu sangat mempengaruhi mikrobiom di dalam usus kita. Dan usus yang tidak seimbang mikrobiomnya akan mempengaruhi otak kita, akan mempengaruhi cara berpikir otak kita. Nah, cara berpikir otak kita pun akan mempengaruhi pandangan kita terhadap kehidupan ini dan juga terutama terhadap makanan yang kita makan. Jadi ini saling berkaitan. Fungsi otak yang tidak baik akan mudah bagi setan untuk menguasai. Dr. Raphael Kelman, dia katakan, jika seorang pasien mempunyai masalah otak, selalu saya lihat ususnya, pencernaannya, dan mikrobiom. Ya, otak itu penting. Tetapi apabila kamu punya pencernaan, kamu punya usus tidak bekerja dengan baik, kamu tidak akan bisa mempunyai pikiran yang jernih dan kalem dan seimbang. Usus kamu adalah komponen kunci dari kesehatan kamu. Untuk mendapatkan fungsi otak yang optimal, yaitu mood yang seimbang, pikiran yang jernih, dibutuhkan usus yang sehat dan mikrobiom yang sehat. Otak kita sangat penting. Otak kita seperti kebun kita. Akarnya dirawat dengan makanan yang kita makan. Fungsi otak yang tidak baik sangat berbahaya. Itulah sebabnya mengapa penting menjaga otak agar sehat. Karena fungsi otak yang tidak baik akan menjadi sangat mudah bagi setan untuk menguasai kita. Karena semua yang kita lakukan, kita berpikir, kita merasa, atau kita bertindak, atau berteman, bergaul dengan orang-orang, atau supaya kita bekerja dengan baik, kerohanian kita baik, itu kita melibatkan otak. Nah, kalau dalam hal rohani, untuk kita belajar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan, itu kita butuh otak yang sehat. Karena kita komunikasi dengan Tuhan melalui otak kita. Fungsi otak tidak baik, sekali lagi, mudah bagi setan untuk menguasai kita. Jadi makanan sehat mendukung kesehatan rohani. Healthy mind, healthy faith. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita.